Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematiknya ya. Silahkan disiapkan buku tema 7-nya dan dibuka halaman 18. Nah, anak-anak sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, di halaman 18 ini kita akan belajar pembelajaran ketiga pada tema 7 subtema 1 ini mengenai benda hidup dan benda tidak hidup di sekitar kita. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal apa saja yang termasuk benda hidup dan juga apa saja benda yang termasuk benda tak hidup. Dan kita juga pada pertemuan sebelumnya itu telah belajar mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, anak-anak, hari ini kita akan menentukan mengenai simbol-simbol Pancasila itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup. Seperti pertemuan sebelumnya kita sudah belajar simbol sila keempat, simbol sila ketiga, simbol sila kedua, dan simbol sila ke-1. Yang terakhir kita belajar mengenai simbol sila keempat. Nah, sila keempat ini berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan simbolnya itu adalah kepala banteng. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan baik-baik. Di halaman 18 ini adalah kegiatannya Ayo Berlatih. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu setiap simbol pada Pancasila ini termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Kalian simak baik-baik ya apa yang Ustazah jelaskan, dan ketika kalian sudah tahu jawabannya dari apa yang Ustazah jelaskan, silahkan kalian isi dengan cara mencentang kolom benda hidup atau benda tak hidup berdasarkan gambar yang ditunjukkan atau simbol yang ditunjukkan pada halaman 18 ini. Untuk nomor pertama, di sini ada simbol bintang. Nah, anak-anak, menurut kalian simbol bintang itu termasuk benda hidup atau benda tak hidup? Oke, simbol bintang atau simbol sila ke-1 ini, anak-anak, merupakan benda tak hidup ya. Karena bintang di sini adalah yang digambarkan oleh manusia berupa gambar. Jadi, sebuah gambar itu berdasarkan ciri-cirinya itu tidak bisa berpindah tempat sendiri atau tidak bisa bergerak sendiri ya, anak-anak, karena di sini bintangnya adalah bintang gambar, bukan bintang aslinya. Tidak bisa bergerak sendiri dan harus digerakkan oleh yang lain, misalnya oleh manusia, dipindahkan. Kemudian gambar itu tidak membutuhkan makanan dan minuman, dan gambar pun tidak bisa berkembang biak atau beranak ya, anak-anak. Jadi bintang atau simbol bintang, simbol sila pertama ini termasuk benda tak hidup. Selanjutnya anak-anak, untuk simbol sila kedua di sini adalah rantai. Rantai juga sama ya anak-anak. Rantai merupakan benda tak hidup karena rantai itu tidak bisa bergerak sendiri, berpindah tempat sendiri, tidak membutuhkan makanan dan minuman, ukurannya tidak akan bertambah atau bertambah panjang, bertambah pendek seperti itu. Kemudian rantai juga tidak dapat berkembang biak. Jadi rantai merupakan benda tak hidup ya anak-anak. Oke, lanjut untuk simbol ketiga atau simbol sila ketiga itu adalah pohon beringin. Nah, anak-anak, ketika kalian melihat pohon, nah pohon itu termasuk kemarin kita sudah belajar bahwa pohon ini termasuk tanaman, dan tanaman itu termasuk benda hidup. Kenapa? Karena tanaman itu membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kemudian pohon itu atau tanaman itu eh, dapat berubah ukurannya, bisa bertambah ya anak-anak. Setiap pohon atau setiap tanaman itu ketika semakin banyak diberi makanan, semakin banyak diberi air untuk minum, maka pohon pun akan bertambah. Dan pohon walaupun tidak bisa bergerak sendiri, tetapi walaupun tidak bisa berpindah tempat sendiri, tetapi pohon itu dapat bergeraknya menuju atau mengikuti arah matahari. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, nah, jadi pohon beringin ini termasuk benda hidup ya, anak-anak. Silahkan kalian di checklist kolom benda hidupnya. Kemudian untuk simbol keempat atau simbol sila keempat di sini adalah kalian lihat, kalian sudah ingat, simbol sila keempat itu adalah kepala banteng. Nah, anak-anak, kepala banteng di sini adalah juga sama seperti sila pertama bintang. Kepala banteng di sini digambar oleh manusia. Jadi
kepala banteng itu sudah bukan benda hidup ya, karena benda tak hidup, tidak bisa berpindah tempat sendiri, tidak bisa bergerak, kemudian tidak membutuhkan makanan dan minuman, dan juga tidak berkembang biak lagi. Seperti itu ya anak-anak, menjadi benda tak hidup. Kemudian untuk sila kelima, padi dan kapas. Nah, padi dan kapas, anak-anak, padi dan kapas itu merupakan tanaman juga ya, anak-anak. Padi itu adalah asal mula nasi atau asal mula beras yang kita makan. Jadi di sini padi itu adalah tanaman atau tumbuhan dan termasuk benda hidup. Kapas juga merupakan benda hidup karena kapas juga termasuk tanaman. Nah, anak-anak, tanaman itu membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Kemudian ukurannya dapat bertambah semakin banyak dikasih makan dan minum. Kemudian dapat bergerak, yaitu mengikuti arah cahaya matahari. Jadi, simbol sila kelima, padi dan kapas ini merupakan benda hidup ya, anak-anak. Baik, setelah selesai menentukan sila-sila Pancasila termasuk benda hidup dan benda tak hidup, sekarang latihan selanjutnya adalah di halaman 19 ya anak-anak. Di halaman 19 ini adalah kegiatannya menggunting dan menempel. Nah, kalian masih ingat bunyi sila keempat? Betul sekali, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, silakan kalian gunting setiap katanya dan kalian tempelkan di bagian atasnya. Ada kotak-kotak berwarna hijau, silakan kalian tempelkan sesuai dengan bunyi sila keempat. Diawali dengan kata kerakyatan. Nah, setelah itu silakan kalian tentukan, digunting dulu yang rapi, kemudian ditempel. Nah, dipandu oleh orang tua ya, anak-anak. Baik, selanjutnya, untuk tugas selanjutnya adalah, nah, silakan kalian di halaman 21 ini lingkari. Sekali lagi, lingkari simbol sila keempat ya, anak-anak. Sila keempat itu tadi apa? Apakah bintang, apakah rantai, apakah pohon beringin, ataukah kepala banteng, atau padi dan kapas. Silakan kalian ingat-ingat lagi, sebelumnya kita juga sudah lihat di halaman 18 simbol sila keempat itu apa ya, dan dilingkari ya anak-anak, silahkan lingkarilah. Nah, anak-anak, gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia ya. Gambar kepala banteng adalah simbol sila keempat Pancasila. Dan banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng itu termasuk salah satu contoh benda hidup ya, anak-anak. Ketika bantengnya, hewan banteng ini termasuk benda hidup, tetapi di sini untuk lambang sila keempat ini adalah gambar kepala banteng. Jadi benda tak hidup. Nah, anak-anak, benda hidup itu dapat bergerak dan membutuhkan makanan ya, anak-anak. Jadi, di sini setelah kita ketahui bahwa benda hidup itu termasuk benda hidup itu kemarin kita sudah belajar, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena mereka semua dapat bergerak dan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Jadi dinamakan benda hidup. Nah, anak-anak, tahukah kamu bagaimana cara banteng bergerak? Nah, banteng itu bergeraknya seperti apa sih anak-anak? Apakah berlari, ataukah berjalan, ataukah seperti apa? Silahkan. Nah, tahukah kamu apakah makanan yang disukai banteng? Nah, coba kalian cari informasi, boleh ke ayah, boleh ke ibu, boleh ke saudara. Kira-kira banteng itu makannya apa ya? Apakah daging, apakah rumput, ataukah nasi, ataukah apa. Nah, silakan kalian tuliskan di halaman 22 ini. Kalian tuliskan yang pertama, bagaimana cara banteng bergerak. Kemudian yang keduanya adalah apa makanan banteng. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, sekali lagi, anak-anak, benda hidup itu memerlukan makanan. Manusia membutuhkan makanan agar dapat tumbuh. Makanan sehat sangat penting ya anak-anak untuk kesehatan. Nah, makanan-makanan itu banyak ya, seperti daging, buah-buahan, dan sayuran. Nah, itu adalah termasuk makanan-makanan yang sehat ya anak-anak. Apa saja sih makanan yang kamu sukai? Nah, anak-anak, silahkan. Di sini latihannya adalah membuat kalimat berdasarkan gambar. Nah, di sini yang pertama adalah gambar anak sedang memakan sayur. Silahkan kalian buatlah sebuah kalimat tentang yang ada kata sayurnya. Misalnya, di sini
Beni sedang memakan sayur bayam. Misalkan seperti itu ya, anak-anak. Kemudian contoh selanjutnya silahkan kalian lihat. Di sini adalah nih yang sedang memakan buah. Buah apa ya? Kira-kira silahkan kalian buatlah sebuah kalimat. Tidak perlu panjang-panjang, yang penting kalian memahami dan bisa berlatih sendiri membuat kalimatnya. Tentunya dipandu oleh orang tua juga. Kemudian gambar yang ketiga ada yang sedang meminum susu. Nah, kalimatnya misalkan seperti apa? Misalkan di sini ada Udin atau Beni sedang suka meminum susu setiap hari, misalnya seperti itu ya anak-anak kalimatnya. Kalian bebas boleh membuat kalimatnya seperti apa, tetapi harus ada kata susunya atau kata buah dan kata sayurnya. Dipandu oleh orang tua ya anak-anak. Nah, anak-anak selanjutnya kita berlatih menuliskan bilangan puluhan. Nah, di sini contohnya ada gambar apel. Nah, gambar apel ini banyaknya ada 44 buah. Nah, angka 44 ini jika ditulis oleh angka maka menulisnya adalah angka 4 dan 4. Jadi 4-nya ada dua kali. Nah, bagaimana cara menuliskannya menggunakan huruf? Nah, ketika kalian melihat 44 apabila ditulis menggunakan huruf maka seperti ini, seperti yang ada di halaman 24 ini. Ditulisnya adalah 44. EMPAT 4 PULUH puluh EMPAT 4. Jadi 44. Nah, silahkan kalian kerjakan ya untuk latihan selanjutnya ada pisang, kemudian ada pepaya. Nah, di sini kalian tuliskan sesuai contoh. Misalnya pisangnya ada berapa. Nah, silahkan kalian hitung pisangnya ada berapa, kemudian bagaimana cara menulisnya dengan angkanya dan bagaimana cara menulisnya dengan kata-katanya. Seperti itu ya anak-anak, samakan dengan contoh yang apel tadi. Kemudian yang pepaya juga sama. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada angka 57. Silakan kalian tuliskan bagaimana cara kalian menuliskan angka 57 dengan huruf 57 ditulisnya menggunakan huruf. Kemudian yang titik-titik ini ditulis 43. Untuk yang keduanya, silakan kalian menuliskan angkanya. Sebelumnya kalian menuliskan huruf-hurufnya, sekarang kalian menuliskan lambangnya. Lambangnya, apabila 43 itu apa yang dituliskan? Angka 4 dan angka berapa? Untuk 43. Nah, untuk angka 52 ini juga sama, silakan kalian ditulis huruf-hurufnya ya. Selanjutnya, nah untuk tugas yang terakhir atau latihan yang terakhir adalah silakan kalian menggunting angka-angka yang ada di halaman 25. Yang bagian bawahnya ya anak-anak yang ada perintah gambar gunting. Nah, setelah itu silakan kalian tempelkan angka-angka tersebut pada gambar apel yang ada di atasnya. Nah, ini harus sesuai ya anak-anak, dari mulai bilangan atau angka terkecil sampai angka terbesar. Nah, dipandu oleh orang tua ya anak-anak. Nah, anak-anak mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Hari ini kita sudah belajar mengetahui benda hidup dan benda tak hidup berdasarkan lambang sila-sila Pancasila. Kemudian kita juga sudah belajar mengetahui bagaimana suatu hewan atau hewan banteng di sini bergerak dan makanan apa yang dia butuhkan, dia sukai. Kemudian kita juga sudah belajar menuliskan kalimat berdasarkan sesuai gambar tentang makanan-makanan, jenis makanan-makanan yang sehat. Kita juga sudah belajar bagaimana cara menuliskan bilangan menggunakan huruf-huruf maupun sebaliknya, dan juga terakhir belajar menyusun angka-angka dari yang terkecil sampai terbesar. Seperti itu ya anak-anak. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam setiap materi yang saya sampaikan. Tetap semangat ya belajarnya dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.